Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini insyaallah kita menunggu sidang itsbat dari pemerintah kita yang menentukan kapan kita akan memulai ibadah yang mulia di bulan Ramadan. Karena para imam yang empat dalam empat madhab disepakati bulan Ramadan dimulai dengan ru'yatul hilal. Tidak ada satupun dari madhab itu yang mengatakan dengan apa? Hisab. Hisab hanyalah alat bantu. Maka puasa dimulai diakhiri dengan ru'yatul hilal. Dan ini menunjukkan universalnya agama Islam. Karena ru'yatul hilal, melihat hilal, bisa dilakukan oleh siapa saja, asalkan punya mata yang sehat. Sedangkan hisab hanya dimampui oleh orang-orang tertentu. Ini satu. Yang kedua, Nabi SAW juga mengatakan, fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Jika tertutup oleh mendung, jika kalian tidak bisa melihat hilal karena tertutup oleh mendung, apa solusinya? Sempurnakanlah bilangannya menjadi 30. Ini yang kadang dilupakan oleh sebagian yang berpegang dengan hisab, bahwa berargumentasi bukankah ketika dihitung bulan itu sudah ada. Maka benar, bulan itu dengan hisab bisa jadi sudah ada. Yang sering diistilahkan dengan apa? Wujudul hilal. Secara hitungan hilalnya sudah ada, meskipun karena saking kecilnya tidak mungkin dilihat. Berarti kan bulan sudah berganti. Maka ingat, dalam Islam tidak semata-mata mengamalkan sesuatu sesuai dengan realita. Dalam hadis tadi, ketika mendung menutupi, kemudian disempurnakan jadi 30, mungkin nggak ketika mendung itu menutup, hilal sudah ada? Mungkin. Tapi karena manusia tidak mampu melihatnya, tidak masalah. Meskipun mungkin sudah berganti bulan, kita tetap menganggapnya belum berganti bulan. Dan seperti ini tidak hanya terjadi dalam masalah awal bulan. Tentang apa? Mengamalkan satu hukum sendiri, realitas satu sendiri. Contoh dalam masalah lain, karena ternyata Masya Allah, gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan masuk. Suaminya ingin lebih dulu puasa, istrinya punya prinsip lain.
Makanya saya terangkan kembali masalah ini. Ternyata bukan masalah ru'yatul hilal saja, bukan hanya masalah bergantinya bulan saja, bahwa kadang antara hukum dan realita itu berbeda. Contoh yang lain dalam kasus tuduhan orang berzina. Ketika orang menuduh berzina, apa syaratnya? 4 orang saksi. Dan dimaksudkan saksi zina adalah melihat langsung timba masuk ke dalam sumur. Ibu-ibu, bapak-bapak paham? Nah, anak-anak nggak paham nggak masalah. Maka hakim menanya satu persatu. Fulan, pertama, A, kamu melihat? Benar? Iya, melihat timba masuk dalam sumur. B, benar lihat? Benar, saya melihat timba masuk sumur. C, benar, saya melihat timba masuk ke sumur. D, bagaimana? Oh, saya cuma lihat kaki, waktu itu kehalangan pohon. 3 orang melihat. Orang keempat ragu, tidak berani mengatakan iya karena terhalang oleh pohon. Zina terjadi tidak? Zina terjadi, 3 orang lihat. Tapi secara hukum apakah orang itu dihukum yang berzina? Tidak, karena syaratnya harus 4 saksi. Sedangkan saksi yang keempat tidak berani mengatakan melihat timba masuk sumur. Siapa yang dihukum? 4 orang ini. Padahal kenyataannya zina terjadi, dilihat oleh si A, si B, oleh si C. Tapi syaratnya 4-empatnya harus melihat. Berarti antara hukum sendiri, realita sendiri. Dan itu juga terjadi dalam kasus zina juga. Kalau ada wanita yang terikat pernikahan sah, dia berzina, la qadarullah, kemudian sampai punya anak dengan selingkuhannya. Anak ini dinisbatkan kepada siapa? Suami sahnya. Meskipun bahkan hari ini kita punya teknologi yang namanya pembuktian secara DNA. Wajahnya mirip, dites DNA positif dengan orang lain. Tapi secara syariat anak ini dinisbatkan kepada suami sahnya. Nabi SAW mengatakan al-waladulil firash. Anak itu milik pemilik kasur alias suami yang sah. Maka dari sisi dalil maupun kias, memulai bulan Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal. Bahkan kemudian seandainya kita mengatakan ini perbedaan, maka ada kaidah yang sudah dibuat para ulama sedari dulu, apa itu? Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Oke, kalau kita katakan ini perbedaan ijtihad, maka ketetapan yang diputuskan hakim, yaitu pemerintah yang sah, itu mengangkat perbedaan. Maka sudah semestinya masing-masing legowo, menanggalkan egonya, meletakkan egonya agar yang seringkali diserukan, yang seringkali dikampanyekan, katanya persatuan umat Islam. Bahkan
saya melihat sebagian menulis ataupun menyampaikan dengan dasar hadis yang lemah atau nggak tahu, itu ya, mengatakan apa? Ikhtilafu ummati rahmah. Sebagian mengatakan perbedaan itu rahmat. Ini pernah dibahas oleh Ustadz Al-Walid Aunur Rafiq Ghufran tentang hadis ini. Apa? Kalau perbedaan itu rahmat, maka mari rumah tangga kita bikin apa? Ribut-ribut terus. Rumah tangga dibikin ada perbedaan terus supaya penuh rahmat. Maka ini hadis yang mungkar kalau itu dikatakan hadis. Kalau itu dikatakan pendapat, itu pendapat yang tidak benar. Bagaimana perbedaan dikatakan apa? Rahmat. Bahkan rahmat itu dalam persatuan. Maka slogan yang kadang juga disampaikan, mari kita saling menghormati. Ini ya memang mudah dikatakan. Tapi lihat kenyataannya. Ketika suami dan istri punya pilihan masing-masing, nyaman nggak? Besok siang istrinya masih apa? Makan bakso. Suaminya hanya bisa ngelirik. Atau sebaliknya, istrinya pengen puasa, suaminya sedang apa? Makan sate. Gimana rasanya? Rahmat? Bukan rahmat. Maka mari kita tanggalkan ego kita, menuruti para ulama. Masalah ini bukan masalah baru. Masalah yang sudah ada dari dulu. Petunjuk ulama sudah jelas. Maka semoga Allah menyampaikan kita semua ke bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan, menolong kita semua, memberikan petunjuknya sehingga kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, membersihkan dosa-dosa kita dan menjadikan kita penduduk surga dan terbebaskan dari api neraka. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan kita, alhamdulillah kita telah masuk pada doa ketiga dari doa-doa iftitah atau juga disebut dengan istiftah. Tapi di doa yang ketiga ini kita baru membaca muqaddimahnya. Kita masuk sekarang pada pembahasan tafsir doa. Dikatakan oleh penulis hafizahullah kalimat Allahu Akbar. Apa kita ingatkan sedikit apa bacaannya? Doa yang ketiga ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sudah diamalkan belum? Baru proses menghafal Ustaz. Iya, ini kita amalkan begitu ya, sebagai gonta-ganti. Jangan hanya baca doa itu hanya satu doa saja. Supaya menjadikan kita lebih khusyuk, lebih fokus dengan ibadah kita. Allahu Akbar kabira. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan qauluhu, ucapan beliau Allahu Akbar kabira mansubun. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, mau nggak mau yang seperti ini bahasa Arab. Berarti kita memahaminya ya dengan apa? Tata bahasa Arab. Berarti harus belajar bahasa Arab. Sudah sampai mana belajarnya? Masih sampai angan-angan? Atau sudah sampai kepada kenyataan? Ibu-ibu, bapak-bapak,
Belajar bahasa Arabnya sudah sampai mana? Angan-angan atau kenyataan? Kenyataannya sudah sampai mana? Apalagi setiap kali kita bertemu dengan bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Tidak mungkin Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia kecuali kita paham isinya. Makanya sudah beberapa tahun ini saya mengingatkan, nggak tahu sudah dikerjakan atau belum, jangan hanya target bacaan hatam bacaan Al-Quran. Kira-kira sudah punya target selesai hatam terjemah Al-Quran belum? Sudah punya? Ya nggak harus langsung satu Ramadan selesai, enggak. Tapi sudah punya keinginan, katakan Ramadan tahun ini 5 juz, 10 juz. Nanti disambung 1 tahun ke depan 5 juz lagi. Ramadan berikutnya tambah 10 juz lagi. Ini jalan pintas. Karena kelihatannya bahasa Arabnya gimana? Prei-prei. Iya. Ikut halaqah ini gagal, ikut halaqah itu gagal, sering liburnya. Nggih, Bapak Ibu. Maka jalan pintasnya baca terjemah. Dan kelihatannya tidak hanya terjemah. Ini teman yang gak pernah ketinggalan, gitu ya. Bahkan pengajian aja dijak. Kira-kira kalau mau ke Surabaya sudah sampai Mauspati putar balik gak? HP-nya ketinggalan? Balik. Minimal kan ngeterke nyusul ya. Tanteni Mauspati Ternore ini, gitu ya. Kapiran, Masya Allah. Istri aja ketinggalan, kasep ya. Ini loh, HP ini sekarang isinya Al-Quran, isinya terjemahan, isinya tafsir. Anak-anak kalau pulang nanti download Quran Tadabbur. Apa aplikasinya? Quran Tadabbur, yang mengembangkan timnya Ustadz Firanda. Antum bisa baca dalam bentuk mushaf, antum bisa baca dalam bentuk ayat dan terjemah, dan di terjemah antum klik langsung keluar tafsirnya sudah berbahasa Indonesia. Subhanallah. Nggak tahu bagaimana tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudahan seperti ini. Terus kita nanti di hadapan Allah ditanya tentang Al-Quran gak tahu isi. Allah musta'an. Ya. Padahal kira-kira kalau kita dapat surat dari Raja Inggris, sekarang Raja ya, bukan Ratu, dari Raja Arab Saudi, meskipun kita gak bisa bahasa Inggris, gak bisa bahasa Arab, pasti cari orang untuk menerjemahkannya, menerangkan. Dapat surat dari seorang raja dari kalangan manusia, pengen tahu isinya. Dapat surat 114 surat dari Maharaja, rajanya manusia. Bagaimana? Ingin tahu isinya, betul? Allah musta'an. Maka mari belajar bahasa Arab. Dan minimal dengan Al-Quran, jalan pintasnya saat sekarang apa? Mari baca terjemah, mari baca tafsir yang itu sudah juga terjemah. Targetkan tahun ini misalnya apa? Selesai membaca tafsir juz amma. Ini anak-anak kelas 12 ya, masih punya ya? Tafsir juz ammanya Ustadz Firanda masih ada? Kelas 11 punya juga ya?
Kelas 11 punya nggak? Nggak punya. Kelas 12 berarti. Targetkan tafsir juz amma selesai 1 bulan Ramadan. Karena ini yang sering kita hafal, sering kali kita baca, sering kali kita dengar. Nah, kita balik ke sini. Allahu Akbar kabira. Kabira dibaca kabiro. Istilahnya apa? Mansub. Sebagai objek. Kenapa bisa demikian? Bi fi'lin mahdhufin ay kabbartu kabira au dzakartu kabira. Karena ada kata kerja yang tidak disebutkan. Jadi biasa dalam bahasa Arab kadang ada kata yang disembunyikan. Ya sama. Dalam bahasa Indonesia pun kadang seperti itu. Gitu ya. Kita ditanya, mau kemana? Pasar. Apa artinya pasar? Saya mau ke pasar. Nah, bahasa dimanapun ada kalimat-kalimat itu diringkas. Maka ketika orang mengatakan Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, kita tahu artinya. Apa artinya? Allah Maha Besar. Kok tiba-tiba ada kabiro, di situ ada kata kerja. Kata kerjanya apa? Dengan mengagungkan zat yang maha besar. Aku bertakbir. Yang tersembunyi apa? Kabbartu. Aku bertakbir dengan mengagungkan zat yang maha besar. Atau zakartu kabiro. Aku menyebut zat yang maha besar. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, kita mengakui kebesaran Allah. Allah itu maha besar. Maka apa? Kita mengagungkan Allah, kita menyebut zat yang maha besar. Itu makna apa? Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Segala puji bagi Allah. Katsira, dengan pujian yang banyak. Kata alhamdulillah sangat sesuai jika diiringi, disandingkan dengan kata katsira. Yang artinya apa? Banyak. Karena demikian banyaknya sebab terpuji untuk Allah. Manusia saja ketika dia punya sifat-sifat yang baik, kita bisa memujinya dengan banyak pujian. Misalnya apa? Masya Allah, orangnya itu ramah. Apalagi? Baik hati, dermawan. Tapi sebanyak apapun pujian yang bisa kita berikan kepada manusia, selalu endingnya apa? Tapi. Tidak ada manusia tanpa tapi. Oh, dia itu orangnya ramah, baik hati. Apa tadi? Dermawan, rajin membantu orang lain, apa? Murah senyum. Tapi kalau ngomong jelekit. Iya apa ya? Iya. Orangnya ramah, rajin belajar, baik hati, tapi pelit. Selalu. Namanya manusia ada komanya, ada tapinya. Yang tidak ada komanya, yang tidak ada tapinya siapa? Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha sempurna. Maka kita mengatakan apa setiap harinya? Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Karena kita punya sekian banyak alasan
bahkan tak terhingga, tak terbatas untuk memuji Allah. Maka sangat pantas pujian bersanding dengan apa? Jumlah yang sangat banyak. Dialah zat sumber segala kebaikan. Antum kasih catatan itu ya, atau dikasih tanda pemotongan suku katanya, kelihatannya kurang pas ya. Di Allah, seharusnya dia lah. Dialah zat sumber segala kebaikan. Maka di antara nama Allah itu apa? Al-Barru. Allah itu maha baik. Allah baik dan Allah sumber dari segala kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita miliki, yang kita lakukan, semua bersumber dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pembahasan-pembahasan seperti ini bisa kita dalami di mana? Pembahasan Asmaul Husna. Maka silahkan menyimak kalau hari Ahad ya sore, ba'da asar jam 4, yang datang langsung ke Masjid Al-Muttaqin Godang Gareng. Atau kalau hari Sabtu ba'da subuh, yang hadir langsung ke Masjid Samsul Huda Madiun. Atau bisa menyimak di Magetan Mengaji kalau hari Ahad, kalau hari Sabtu di TV kita ataupun channelnya Masjid Samsul Huda. Para ulama mengatakan belajar Asmaul Husna adalah jalan pintas mengenal Allah, jatuh cinta kepada Allah. Makanya sering kok saya ulangi ibu-ibu, bapak-bapak, apa? Dengan manusia yang ada komanya tadi, yang ada tapinya tadi, jatuh cinta enggak? Jatuh cinta. Kepada pasangan kita cinta enggak? Bapak-bapak, ibu-ibu? Ini enggak usah ditanya ya. Belum tahu. Cinta enggak sama pasangannya? Ibu-ibu sama bapak-bapak cinta enggak? Bapak-bapak cinta enggak sama istrinya? Cinta loh. Padahal penuh kekurangan. Kalau ngentut bau enggak bapak-bapak? Keringetan kecut enggak? Kecut. Itu saja bikin jatuh cinta. Bagaimana dengan Allah yang maha sempurna, tanpa kekurangan, tanpa aib, tanpa celah, tanpa kekeliruan, tanpa kesalahan. Terus kita tidak jatuh cinta, ini tanda tanya besar. Maka jawabannya mudah, tak kenal maka tak sayang. Mungkin karena kita tidak begitu mengenal Allah, makanya tidak jatuh cinta kepada Allah. Padahal Allah apa? Zat sumber segala kebaikan. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani dari Nabi SAW, beliau bersabda, qala rajulun alhamdulillahi katsira fa'a'zamaha al-malaku an yaktubaha faraja fiha rabbahu azza wa jalla. Ada orang yang mengucapkan kalimat alhamdulillahi katsira hingga malaikat tidak sanggup untuk mencatatnya. Malaikat pencatat amal ketika mendengar ada orang membaca apa? Alhamdulillahi katsira. Apa tadi? Artinya, Mas? Apa Mas artinya, Mas? Alhamdulillah katsira. Iya. Fokus ya. Nah. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Kira-kira perlu ditulis berapa? Banyak itu? 100 kurang. 1000 kurang. 1.000.000
maka malaikat ini nggak sanggup. Ini berapa harus ditulis? Pujian yang banyak bagi Allah. Lalu dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Akhirnya melaporkan kepada Allah. Berapa banyak harus ditulis. Bagaimana Allah kemudian memerintahkan malaikat ini? Faqala uktubha kama qala abdi katsira. Allah berfirman, catatlah atau catat seperti yang diucapkan hambaku dengan jumlah yang banyak. Ini menunjukkan bahwa malaikat tadi memahami apa? Pujian yang banyak ini sangatlah agung, sangatlah besar. Walaupun endingnya cukup ditulis dengan apa? Banyak, sebanyak yang diucapkan oleh hamba ini. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah baik di waktu pagi maupun sore. Kata subhanallah apa artinya? Maha suci. Apa artinya maha suci? Bebas dari segala keburukan, celah, aib, kesalahan, kekurangan yang baru saja kita sebutkan tadi, yang merupakan apa? Wujud kesempurnaan Allah. Maka sempurnanya zikir seorang ketika menggabungkan apa? Tasbih dan tahmid. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah nafyu, alhamdulillah itsbat. Subhanallah menafikan seluruh kekurangan dari Allah, dan alhamdulillah menetapkan kesempurnaan hanya untuk Allah. Maka subhanallah pantas digabungkan dengan apa? Bukratan wa asila. Apa itu bukratan wa asila? Baik di waktu pagi dan sore. Ingat, di waktu pagi dan sore bukan hanya artinya apa? Di pagi saja dan di sore saja, bukan. Tapi bagaimana? Di waktu pagi sampai sore, sore sampai pagi. Artinya apa? Kapanpun Allah itu tersucikan dari segala kekurangan. Nah, kalau kita memahami seperti ini, yang beliau tambahkan keterangannya, karena setiap orang melihat kekurangannya dalam rentang waktu pagi sampai sore, sore sampai pagi. Di mana kalau kita bandingkan itu dengan diri kita, dari pagi sampai sore, sore sampai pagi, bagaimana kondisi kita? Penuh kekurangan, penuh kesalahan. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melarang fudul. Fudul itu apa? Nah, ini ada dua macam. Kalau fudul hari ini dalam komunikasi kita, fudul itu diartikan apa? Kepo. Orang yang ingin tahu urusan orang lain namanya fudul. Ente jangan fudul. Kalau pernah bergaul dengan apa orang keturunan Arab di Indonesia, fudul itu artinya ente ini fudul, apa-apa pengen tahu, namanya fudul. Tapi aslinya fudul itu berlebihan. Maka kita dilarang apa? Fudulul kalam, berlebihan ngomong. Kenapa? Banyak ngomong sedikit, nyakiti orang lain, ghibai orang lain. Iya enggak San? Oh iya, ada Isan. Ente fudul enggak San?
Tahu ya arti fudul? Hah? Iya kan artinya fudul, kepo kan? Iya. Tapi fudul aslinya apa? Berlebihan. Kita kalau berlebihan ngomong gimana tadi? Nyakiti orang lain, mulai ribai orang lain. Fudulut ta'am, berlebihan makan nggak baik. Dan subhanallah, ini realitanya kalau kita ini di dunia. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa? Semua yang berlebihan berefek negatif. Di dunia kita ketemu makanan enak, tapi kalau berlebihan sakit. Kenapa? Supaya mengingatkan jangan keenaan dengan dunia. Lagi musim durian gitu ya. Semoga nanti masih kebagian ya kalau liburan. Gimana kalau berlebihan? Ada yang sampai mabuk durian. Ada kolesterolnya naik. Subhanallah. Ini loh dunia. Dan kita pun demikian. Berlebihan apapun itu menimbulkan sakit. Maka subhanallah, inilah kenyataan apa? Dunia. Maka kalau kita membandingkan, melihat diri kita penuh kekurangan, sedangkan Allah itu apa? Sedangkan Allah disucikan dari semua kekurangan tersebut. Jadi kalimat ini di satu sisi memuji Allah, tapi di sisi yang lain menjadi bahan introspeksi kita. Bahwa Allah tersucikan dari apa? Segala kekurangan. Sedangkan kita ini penuh kekurangan. Baik, wallahu a'lam. Silakan kalau mungkin ada koreksi, tambahan atau pertanyaan. Sudah ada berita belum? Ini lagi-lagi pertanyaan dengan awal Ramadan. Afan Ustaz, tapi kelihatannya bukan hadir di sini. Izin bertanya, ikut sholat tarawih tapi besok belum puasa, ya kan? Subhanallah. Kalimat saling menghormati perbedaan dan sebagainya, mungkin itu kalimat yang mudah diucapkan di atas. Tapi di grassroots, istilah kerennya, di kalangan bawah ini menimbulkan apa? Kebingungan, kegaduhan. Maka subhanallah, yang diamanai memikul organisasi, memimpin umat, yang selalu mengatakan tadi apa? Persatuan. Mari kita buktikan. Bukan hanya slogan, bukan hanya kepentingan. Ketika apa? Ada kepentingan kemudian kita mengatakan bersatu. Tapi mari kita mulai dari hal yang paling sederhana. Kita Ramadan, Nabi SAW juga mengatakan apa? Sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas, atau kama qala Rasulullah. Berpuasalah ketika hari manusia berpuasa, dan berbukalah ketika apa? Manusia berbuka.
Nabi SAW sendiri sudah menyerukan tentang apa? Persatuan. Waalaikumsalam. Saya kita hidup di negara yang kita yaitu Aisyah. Bagaimana ketika kita hidup di negara yang pakai hisab? Ya sudah. Tadi hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan penguasa pemerintah yang sah mengangkat apa? Perbedaan. Kita mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Dan setahu saya pemerintah-pemerintah negeri Islam itu semuanya pakai ru'yatul hilal. Paling tidak seperti Indonesia menggabungkan dua hal ini. Nah. Ada yang lain? Iya. Dalam doa yang ketiga ini, apakah kita baca Allah Akbar lagi? Maksudnya gitu ya. Karena kan sebelumnya kita sudah takbiratul ihram. Kemudian baru baca apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Maka ini dua bacaan yang terpisah. Jadi takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Kemudian kalau kita ingin baca bacaan ini, maka sebagaimana riwayatnya dibaca mulai apa? Allahu Akbar kabira. Jadi ini nggak ada hubungannya dengan takbiratul ihram. Nih. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullah khairan telah hadir dan menyimak. Kemudian untuk apa? Ramadan tadi kita menunggu keputusan pemerintah. Seandainya besok sudah masuk Ramadan, berarti besok sore sudah mulai ada kajian sebelum berbuka puasa jam 4 sampai jam 5 insyaallah, dan disediakan iftar insyaallah, boleh dimakan di sini ataupun dibawa pulang. Dan jadwalnya insyaallah setiap hari ada kajian. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.